Di tengah kota besar yang selalu sibuk, terdapat sebuah kawasan yang sedikit terabaikan. Di antara gedung-gedung tinggi dan pusat perbelanjaan yang gemerlap, ada sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan, namun masih digunakan sebagai kos-kosan. Bangunan itu terletak di ujung jalan sempit yang jarang dilalui orang, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang menambah kesan sunyi dan angker. Dari luar, kos ini terlihat biasa saja. Namun saat masuk, suasana yang tak biasa langsung terasa. Andi, seorang mahasiswa baru yang baru saja pindah ke kota untuk melanjutkan kuliah, merasa tidak punya pilihan lain karena anggaran terbatas. Ia akhirnya memutuskan untuk mengontrak salah satu kamar di kos itu. Harga sewanya sangat terjangkau, jauh lebih murah dibandingkan kos-kosan lainnya di daerah tersebut. Saat pertama kali masuk, Andi tidak merasa ada yang aneh. Namun ada satu hal yang mengusik pikirannya, bau lembab yang tidak bisa dihilangkan. Meskipun pemilik kos sudah mencoba membersihkan setiap sudutnya. Dinding yang mengelupas dan lantai yang menderit di setiap langkah menambah kesan usang yang tak bisa ditutupi. Ketika Andi menyerah untuk menyelidiki lebih dalam, dia hanya berpikir bahwa itu hanyalah kosan tua yang tidak terawat. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa tempat itu menyimpan banyak kisah mengerikan yang tidak pernah diceritakan oleh pemiliknya. Malam pertama Andi di kos itu terasa tenang, meski ada rasa tidak nyaman yang menyelimutinya. Setelah seharian beraktivitas, dia tertidur dengan cepat. Namun tengah malam, dia terbangun oleh suara aneh. Suara langkah kaki yang pelan, seolah ada seseorang yang sedang berjalan di lorong sempit luar kamarnya. Andi membuka matanya dan mendengarkan, tapi suara itu tidak berhenti. Dengan hati-hati, dia berdiri dan membuka pintu kamar. Lorong gelap dan kosong, tidak ada siapa-siapa. Andi berpikir mungkin itu hanya suara dari penghuni lain yang kembali larut malam. Tapi saat dia menutup pintu dan kembali ke tempat tidur, dia merasa ada yang berbeda. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di luar pintunya. Penuh rasa penasaran, Andi pun membuka pintu lagi. Begitu pintu terbuka, langkah itu berhenti. Semua terasa sangat sunyi, bahkan lebih sunyi daripada sebelumnya. Andi menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada apa-apa. Hanya ada gelap. Keesokan harinya, Andi merasa ragu tentang pengalamannya semalam. Mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Tetapi, sejak malam itu, perasaan tidak nyaman mulai muncul lebih sering. Pintu kamar yang terkunci dengan rapat terkadang ditemukan terbuka. Lampu yang dipasang di lorong kos sering padam sendiri, hanya untuk menyala kembali saat dia melintasi tempat itu. Andi tidak tinggal sendirian di kos tersebut. Ada beberapa penghuni lain yang tampaknya lebih lama tinggal dan mereka sering bertemu di ruang tamu atau di area makan bersama. Namun, mereka selalu berbicara dengan suara rendah, seakan menghindari topik tertentu. Suatu hari, Andi mencoba berbicara dengan salah satu penghuni lama, Pak Darto namanya. Seorang pria parubaya yang sudah tinggal di sana lebih dari 10 tahun. Pak Darto adalah salah satu orang yang tampaknya tidak menghindari pembicaraan mengenai kos tersebut. Pak, ada apa sebenarnya dengan kos ini? Ada yang bilang tempat ini angker, tanya Andi dengan rasa penasaran. Pak Darto menatapnya dengan tatapan yang aneh, lalu berkata pelan, banyak yang bilang begitu, tapi tidak banyak yang mau berbicara tentang kos itu. Kos ini dibangun atas tanah yang dulunya adalah rumah sakit jiwa. Rumah sakit itu ditutup setelah beberapa pasiennya menghilang secara misterius. Mereka bilang ada banyak hal yang tidak selesai di sini. Andi pun merasa aneh dengan cerita itu. Tidak mungkin sebuah bangunan bisa menyimpan begitu banyak sejarah kelam. Tapi saat Pak Darto melanjutkan cerita, Andi mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita-cerita urban. Beberapa orang yang tinggal di sini dulu
mereka mulai merasakan kehadiran yang aneh. Pintu yang selalu terkunci, suara-suara yang datang tanpa asal, dan beberapa penghuni bahkan mengaku melihat sosok yang tak seharusnya ada. Ada yang bilang arwah pasien yang dulu dirawat di sini masih belum tenang. Andi merasa tubuhnya merinding, namun rasa ingin tahu tetap mengalahkan ketakutannya. Ada ruangan di sini yang terkunci, Pak. Apa itu? Tanya Andi lagi. Pak Darto menatapnya dengan tatapan yang lebih serius. Jangan coba-coba membuka ruangan itu. Itu adalah kamar yang tidak pernah digunakan. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang lebih gelap dari apa yang kamu bayangkan. Malam itu, Andi merasa tidak bisa tidur. Pikirannya terus terbayang pada cerita Pak Darto. Dengan nekat, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ruangan yang dimaksud. Dengan membawa senter kecil, Andi menaiki tangga menuju lantai atas. Lorong yang gelap semakin terasa menyesakan di dada, dan setiap langkah Andi terdengar sangat keras di tengah kesunyian yang menegangkan. Tiba di ujung lorong, Andi menemukan pintu yang terkunci itu. Pintu kayu yang terlihat sudah sangat tua, dengan sebuah gembok besar yang menahan akses ke dalamnya. Andi berusaha membuka pintu itu, meski sudah tahu bahwa tindakan ini berbahaya. Tetapi rasa penasaran dan dorongan untuk mengungkap kebenaran terlalu kuat. Setelah beberapa saat, Andi berhasil membuka gembok itu. Begitu pintu terbuka, dia terhenti sejenak. Di dalamnya hanya ada kegelapan yang pekat. Namun saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan gelap, dia melihat sesuatu yang mengerikan di dinding kamar itu. Dia melihat sesuatu yang mengerikan. Di dinding kamar itu terdapat coretan-coretan yang aneh, yang sepertinya dibuat dengan darah. Kemudian, Andi mendengar suara langkah kaki yang datang dari dalam ruangan. Dengan cepat, dia berbalik dan berlari. Tetapi pintu kamar itu tertutup dengan sendirinya. Suara ketukan di pintu semakin keras, dan bayangan-bayangan gelap mulai bergerak perlahan di dalam kamar. Andi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dan sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, bayangan itu muncul di hadapannya. Seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan dengan wajah yang hancur. Dengan mata yang kosong dan senyum yang mengerikan. Wanita itu bergerak mendekat dan berbisik, "Kamu tidak akan pernah keluar dari sini." Andi merasa seperti terjebak dalam dunia lain. Semua terasa berhenti. Namun saat tubuhnya mulai lemah dan rasanya tidak mampu bertahan lebih lama, Andi mengingat kata-kata dari Pak Darto, bahwa dia harus mengucapkan doa dan berusaha mengusir makhluk itu, bahwa dia harus mengucapkan doa jika bertemu makhluk itu. Dengan suara gemetar, Andi mulai membaca doa yang pernah dia dengar. Dan semakin lama, bayangan itu mulai memudar. Dengan nafas yang terengah-engah, Andi berhasil membuka pintu dan lari ke bawah, menuju keluar. Namun, meski dia berhasil keluar, perasaan ngeri tetap menghantuinya. Setiap kali Andi melangkah pergi dari kos itu, dia merasakan ada sepasang mata yang menatapnya dari jendela atas, yang seolah-olah menunggu penghuni baru untuk datang.